Jadi seperti yang tampil di layar Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah beberapa peranan usus dalam kesehatan. Jadi usus itu dia satu adalah rumah dari mikrobiota, dia hidup di lumen kita. Kemudian usus kita memiliki barier usus, nanti akan dijelaskan lebih mendetail. Nah, kalau ini bekerja dengan baik, maka fungsi-fungsi usus seperti untuk membantu penyerapan nutrisi, agar kita tidak mengalami malnutrisi, kemudian fungsi imunitas, di mana kita mengetahui bahwa hampir sebagian besar, ada yang menyebutkan 70, ada yang 80% dari sistem kekebalan tubuh kita itu ada terpusat di usus kita, demikian. Nah, ini banyak sekali studi-studi yang sudah dilakukan. Jadi salah satunya yang berkaitan dengan makanan, misalnya dia kalau sistem imunitas kita bisa berperan dengan baik karena usus kita sehat, nah itu ada kaitannya juga dengan meringankan reaksi alergi akibat makanan, demikian. Nah, tentu saja fungsi lainnya yang juga sangat penting terkait tadi dengan infeksi patogen tertentu, itu misalnya adalah usus juga berperan sebagai sistem pertahanan terhadap infeksi, demikian. Nah, sekarang akhir-akhir ini juga sudah banyak diteliti bahwa memang ada kaitan antara usus kita, mikrobiota yang ada di usus kita dengan otak, demikian. Ada hubungan timbal balik antara keduanya, demikian. Termasuk pada kasus IBD itu banyak disebutkan stres itu sangat banyak pengaruhnya terhadap terjadinya inflamasi yang ada di usus, demikian. Ini lebih mendetail tentang komposisi dari mikrobiota usus kita. Jadi data ini memang diambil oleh seorang ahli mikrobiologi saluran cerna yang saya pikir sangat terkenal dari Jepang. Jadi beliau sudah meneliti komposisi mikrobiota usus itu mungkin sebelum tahun 1982 ya, karena ini kan dipublish tahun 82, demikian. Jadi komposisi mikrobiota usus orang yang sehat itu kurang lebih seperti ini. Jadi bakteri secara garis besar di dalam pencernaan kita bisa dibagi menjadi bakteri yang baik, kemudian ada juga bakteri yang merugikan. Nah, ternyata konsep dari keseimbangan mikrobiota usus itu adalah diharapkan komposisi mikroorganisme yang baik atau memberikan lebih banyak manfaat baik seperti yang ada dari panah-panah ini, misalnya membantu sintesis vitamin, protein, kemudian membantu pencernaan dan penyerapan, mencegah kolonisasi dari bakteri jahat atau membantu agar sistem kekebalan tubuh kita ada dalam pada kondisi yang baik. Nah, itu adalah komposisi mikrobiota yang kita harapkan jumlahnya jauh lebih banyak, demikian. Nah, di sini ada dua yang dicetak tebal. Saat ini masih para ahli kita itu fokus mempelajari bakteri baik itu dari grup Lactobacillus dan Bifidobacteria. Kendati pun memang saat ini next generation probiotik itu sudah mulai banyak diteliti dan mungkin beberapa tahun ke depan kita bisa membaca lebih banyak varian dari probiotik baru, demikian. Nah, kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan dan memang sering ditemukan bahwa kedua populasi bakteri misalnya Lactobacillus dan Bifidobacteria itu memang lebih banyak terjadi penurunan, demikian. Nah, itulah sebabnya kenapa ketika terjadi ketidakseimbangan mikroorganisme maka diharapkan populasi dari Lactobacillus termasuk Bifidobacteria itu bisa kembali ke komposisi semulanya, demikian. Nah, itulah kenapa kita membutuhkan asupan komponen-komponen dari luar tubuh kita untuk membuat keseimbangannya itu kembali atau terjaga. Nah, itu bisa bermacam-macam tentunya, bisa lewat metode konsumsi prebiotik, probiotik, atau kombinasi dari keduanya. Nah, selanjutnya ada juga grup dari mikroorganisme yang merugikan lah, bisa kita katakan. Jadi dia tidak ada sama sekali di dalam pencernaan kita karena pada jumlah tertentu keberadaannya justru memang dibutuhkan gitu. Tetapi karena dia menghasilkan senyawa yang tidak kalau berlebihan tidak baik untuk tubuh kita, maka komposisinya diharapkan tidak melebihi dari jumlah dari mikroorganisme yang baik, demikian. Ya,
Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau terjadi ketidakseimbangan atau lebih sering kita dengar dengan istilah dysbiosis, maka di sanalah bisa terjadi gangguan kesehatan, demikian. Nah, gangguan kesehatan itu seperti apa? Dan mungkin salah satu yang disebutkan tadi adalah bisa terjadi infeksi. Nah, infeksi ini bisa berasal dari berbagai jenis mikroorganisme. Jadi, ada beberapa bakteri patogen yang bisa memicu terjadinya infeksi. Salah satu manifestasi klinisnya misalnya adalah diare, tadi yang sudah banyak dibicarakan, demikian. Nah, salah satu lainnya mungkin tadi IBD, nah itu sangat erat juga kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh atau reaksi imunitas, demikian. Maaf, autoimun. Oke. Nah, ini sedikit tentang penjelasan terkait dengan usus sebagai sistem pertahanan. Karena ini cukup banyak juga kaitannya dengan pembahasan di IBD dan bagaimana kita bisa memahami nanti bagaimana probiotik itu bekerja. Karena kurang lebih probiotik itu bekerjanya adalah di daerah yang saya tunjuk ini, mudah-mudahan terlihat. Jadi dia itu ada di sekitar seperti lapisan lendir yang ada di atas sel epitel kita. Jadi ini adalah sel penyusun dinding usus kita, dikenal dengan sel epitel. Nah, ternyata sel epitel ini dia memiliki banyak diferensiasi gitu. Jadi diferensiasinya ini juga memiliki fungsi-fungsinya sendiri. Sebut saja sel enterosit di sini. Nah, dia komposisinya itu hampir sebagian besar sel-sel penyusun dinding usus kita adalah sel enterosit karena dia berperan sebagai penyerapan nutrisi. Kemudian ada juga endocrine cell. Nah, ini menghasilkan beberapa hormonal yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita saat makanan itu sudah tercerna. Kemudian ada goblet cell. Di sini dia memproduksi mukus. Mukus itu yaitu lendir yang melapisi sel epitel kita sehingga ada istilahnya mucosa firewall, mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar. Nah, itu supaya si bakteri yang tumbuh di lumen kita itu tidak langsung kontak dengan sel epitel usus kita. Karena kalau itu terjadi, mungkin akan terjadi gangguan kesehatan, demikian. Nah, kemudian ada juga M-cell. Nah, ini sangat banyak dipelajari ketika kita mempelajari sistem kekebalan yang ada di usus, demikian. Nah, jadi, kalau usus kita ada dalam keadaan sehat, maka integritas dari si usus itu akan baik. Jadi, tidak ada istilahnya usus yang bolong-bolong atau bocor-bocor. Karena kalau dia bocor, nah partikel-partikel yang ada di dalam lumen ini, baik itu komponen dari bakteri atau metabolitnya, nah itu bisa masuk menyeberang, kemudian memicu terjadinya inflamasi. Nah, berbicara tentang probiotik, ternyata saat ini, jadi the International Scientific Association for Probiotic dan Prebiotic atau ISAP ya lebih dikenal, mereka telah mendefinisikan probiotik itu maknanya apa, demikian. Jadi ternyata tidak semua mikroorganisme yang terkandung di dalam makanan atau minuman itu bisa kita definisikan sebagai probiotik. Mohon maaf. Jadi probiotik itu adalah mikroorganisme hidup yang apabila diadministrasikan, jadi bukan hanya dikonsumsi karena dia tidak selalu masuk ke dalam tubuh kita dengan cara dikonsumsi melalui mulut, demikian. Ada banyak metode bagaimana dia bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi yang diadministrasikan dalam jumlah yang cukup dan terbukti memberikan manfaat menyehatkan, demikian. Jadi di sini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Jadi mikroorganismenya itu harus jelas jumlahnya berapa, kemudian identitasnya apa, kemudian dia juga harus terdokumentasi memberikan manfaat menyehatkan, dan yang tidak kalah penting, dia juga harus aman ketika dikonsumsi, demikian. Nah, berbicara sedikit tentang probiotik, jadi memang untuk mendapatkan mikroorganisme yang seperti itu, berarti dia harus mengalami serangkaian pengujian untuk dibuktikan sebagai probiotik. Nah, ini beberapa di antaranya. Jadi paling tidak kalau dia dikonsumsi via oral, dia harus mampu melewati asam lambung dan garam empedu sehingga dia bisa sampai di probiotik shot-nya itu dalam keadaan hidup, demikian. Jadi paling tidak dia harus mampu toleran
kepada asam lambung dan garam empedu seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian terbukti mengkolonisasi baik secara temporal ataupun lebih lama di dalam usus kita, kemudian menghasilkan physiological karakteristik seperti zat antimikroba, kemudian saat menghasilkan zat-zat metabolik yang memang bermanfaat untuk tubuh kita, kemudian tidak patogen, tidak memicu terjadinya inflamasi, dan kalau memang akan diproduksi sebagai makanan yang diintroduce kepada orang banyak, nah sebaiknya dia memenuhi aspek dari technological karakteristik gitu. Misalnya dia memang bisa menghasilkan misalnya makanan atau minuman yang memang mudah untuk diperkenalkan kepada orang banyak mungkin. Nah, beberapa paper yang sempat saya baca terkait dengan manfaat probiotik atau potensi si probiotik itu sendiri terhadap inflammatory bowel disease gitu. Jadi di dalam paper ini disebutkan bahwa memang seperti yang tadi disampaikan bahwa IBD itu secara garis besar bisa dibagi menjadi ulcerative colitis dan juga Crohn disease demikian. Jadi di sini memang telah ditemukan bahwa IBD itu juga sangat erat kaitannya dengan autoimun. Jadi dipengaruhi sekali oleh faktor genetik, hereditas, lingkungan, dan juga adanya infeksi demikian. Jadi saya juga sempat membaca bahwa infeksi dari Helicobacter pylori itu memang ada korelasinya terhadap kejadian IBD. Jadi orang yang terinfeksi Helicobacter pylori itu memiliki kecenderungan untuk terkena IBD demikian. Kemudian dari hasil penelitian yang telah dilakukan, jadi itu ditemukan bahwa konsumsi probiotik terutama dalam kurun waktu yang lama itu dapat membantu memberikan efek perbaikan dalam mengurangi gejala peradangan di usus dan mengurangi sitokin pemicu dari peradangan demikian. Nah, kendati pun demikian, memang masih dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut demikian. Nah, ini adalah patofisiologi dari IBD, dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan terkait dengan sistem pertahanan usus. Jadi kalau usus yang sehat itu dia akan rapat-rapat, namun di sini kalau ususnya tidak sehat atau barier ususnya tidak berfungsi dengan baik, nah bisa kita lihat di sini ada yang renggang-renggang. Nah, ini ada struktur dari sel epitel kita yang rusak gitu. Nah, ini apabila mikrobiota yang ada di lumen atau zat metaboliknya itu bocor, nah itu bisa memicu terjadinya reaksi imunitas yang tidak sehat yang pada akhirnya mengarah ke inflamasi demikian. Nah, lalu bagaimana probiotik dalam meringankan gejala IBD? Jadi probiotik seperti yang tadi sudah dijelaskan secara umum, seperti dari kelompok Lactobacillus, kemudian Bifidobacteria, kemudian Saccharomyces juga sudah mulai banyak diperkenalkan. Jadi Saccharomyces ini banyak terdapat pada tape seperti itu. Nah, dia dapat menghasilkan metabolit yang dapat membantu mensintesa tight junction. Jadi istilahnya ada protein yang menyambung-nyambungkan sel epitel kita satu sama lain sehingga dia jadi tidak longgar gitu. Jadi metabolit dari bakteri-bakteri baik itulah yang dibutuhkan sehingga usus kita itu tidak bocor demikian. Nah, di satu sisi mikroorganisme baik itu juga dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen sehingga pada akhirnya juga berpengaruh terhadap penurunan reaksi inflamasi yang tadi disampaikan. Nah, paper yang selanjutnya yang saya pelajari adalah terkait dengan peranan dari probiotik dan hasil metabolismenya terhadap inflammatory bowel disease. Nah, ini juga membicarakan kurang lebih informasi yang sama gitu. Jadi probiotik itu kalau dia mencerna serat, dia dapat menghasilkan short chain fatty acid. Nah, di sini short chain fatty acid itu bisa menutrisi sel-sel epitel usus kita,
Kemudian sel epitel, short chain fatty acid itu juga bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita agar tidak terjadi peradangan. Ini adalah hasil paper yang juga saya baca untuk membahas lebih dalam lagi terkait dengan fungsi dari probiotik, demikian. Jadi ini adalah fungsinya yang lebih lebih kompleks ya. Namun beberapa sudah saya jelaskan tadi. Jadi intinya dia memang membantu dalam meningkatkan hubungan antara usus dengan mikrobiota, kemudian sistem kekebalan tubuh kita bekerja dengan lebih baik, kemudian dapat menurunkan terjadinya inflamasi, membantu menjaga integritas usus, kemudian produksi dari mukus kita menjadi semakin baik, kemudian fungsi-fungsi dari sel epitel kita juga baik. Nah, pada akhirnya IBD itu bisa dikendalikan, demikian. Nah, ini sedikit tentang hasil penelitian konsumsi dari L-Casein yang dikonsumsi dalam bentuk minuman susu fermentasi terhadap pasien yang terinfeksi Helicobacter pylori, demikian. Jadi pada penelitian ini ditemukan bahwa ada aktivitas penghambatan pertumbuhan dari H. pylori secara in vitro oleh L-Casein chirotastrin. Jadi di dalam sebuah penelitian ini bakteri E. coli-nya itu ditumbuhkan dalam media agar kemudian ditambahkan kultur L-Casein chirotastrin dan ditemukan terjadinya penghambatan pertumbuhan. Dan ternyata penghambatan pertumbuhan ini hasilnya ditemukan lebih baik ketika L-Casein chirotastrin itu ditumbuhkan dalam susu skim, demikian. Jadi bisa diprediksi kalau si L-Casein chirotastrin ini dikonsumsi dalam bentuk susu fermentasi, nah itu mungkin efek dari penghambatannya akan lebih baik, demikian. Nah, kemudian dari si subjek penelitian itu sendiri juga diukur aktivitas enzim ureasenya, dan ternyata ditemukan aktivitas dari enzim urease ini berkurang pada 9 subjek dari 14 subjek yang diuji, di mana mereka menerima L-Casein chirotastrin, demikian. Nah, sementara pada kontrol, 2 dari 6 diantaranya itu mengalami pengurangan aktivitas dari enzim urease. Jadi, persentase pengurangan dari aktivitas enzim ini ditemukan lebih banyak pada mereka yang mengkonsumsi L-Casein chirotastrin, demikian. Nah, ini summary dari presentasi saya. Jadi, usus termasuk mikrobiota yang hidup di dalamnya merupakan organ yang penting untuk menunjang kesehatan. Kemudian dysbiosis merupakan salah satu pemicu terjadinya inflammatory bowel disease. Konsumsi probiotik telah diteliti memberikan perbaikan pada kondisi penderita IBD, namun penelitian lebih lanjut masih perlu untuk dilakukan.